Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat YouTube semua, pecinta tanaman pertanian ya. Saya sekarang berada di depan rumah saya, mempunyai ada tanaman timun ya. Tanaman timun ini sekarang sedang dalam keadaan seperti ini ya, mengering ya, mengering. Kemudian kita memanfaatkan sebenarnya pekarangan rumah. Nah, awalnya ini rimbun sekali. Nah, tiba-tiba mengering seperti ini dan hampir mati. Bahkan ada yang beberapa tanaman yang sudah mati. Nah, oleh karena itu saya mau mencari ilmunya, mau menggali ilmunya kenapa tanaman timun ini seperti ini. Makanya saya hadirkan Pak Mulkan ya, Pak Mulkan Saputra. Selamat datang Pak ya. Selamat datang di rumah saya dan di channel yang baru ini ya, channel yang baru ini. Beliau adalah seorang sarjana pertanian. Nah, tentunya beliau mengetahui apa penyebab dan bagaimana solusi untuk menghadapi tanaman yang seperti ini. Karena saya yakin banyak para petani juga mengalami seperti ini, Pak ya. Iya, banyak. Jadi, bagaimana menurut Bapak, apa penyebab daripada tanaman ini seperti ini, Pak? Sebelumnya Pak, terima kasih Pak ya atas undangannya kemari. Jadi Pak, kalau saya lihat Pak kan, kenapa tanamannya seperti ini? Yang pertama itu sinar matahari yang terlalu tinggi Pak. Oh, curah panas ya? Iya, panasnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan daun itu mengering Pak. Daun itu mengering? Iya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, bisa jadi karena kekurangan pupuk Pak. Kekurangan pupuk? Iya, jadi biasanya Pak pupuk yang sering membuat seperti ini ialah pupuk nitrogen Pak. Oh, nitrogen. Nitrogen itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif seperti akar, daun, dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, kekurangan air. Nah, air ya. Air itu sangat butuh Pak, sangat penting untuk tanaman Pak, sama seperti manusia Pak ya. Jadi kalau nggak ada air, tanaman itu akan menjadi dehidrasi ya Pak. Dehidrasi, pusing kepalanya. Pusing Pak, kepalanya. Jadi sehingga sampai kurus begini Pak ya? Iya, layu dia Pak. Layu. Kalau kekurangan air. Bahkan Pak. Ini ada yang hampir mati nih Pak. Ini Pak. Oh iya Pak. Ini udah mati Pak ya? Ini udah mati nih Pak, daunnya Pak ini. Coba dekatkan kameranya, lihat yang udah mati nih. Ini udah mati Pak ya? Udah mati nih Pak, udah mengering nih Pak, udah mati nih daunnya. Nah, jadi tiga itu adalah yang menjadi apa ya, penyebabnya? Iya, betul Pak. Penyebabnya tadi karena apa ya Pak? Sinar matahari terlalu berlebihan, kekurangan air. Ini tadi kering Pak ya? Kering ya, kering ini. Kemudian ini yang ketiga, kekurangan pupuk atau nitrogen. Kekurangan nitrogen. Ya. Ini sebenarnya kan Pak, memang di daerah kita ini sedang cuaca ekstrim ya, cuaca yang sangat panas sekali. Ya 35, 34, bahkan sampai ke 38 kepanasan daripada. Nah, suhu optimal ini Pak, tanaman timun ini suhu optimalnya ya 20 sampai 35 derajat Celcius. Nah, gitu. Melebihi itu akan menyebabkan kekeringan Pak. Akan menyebabkan kekeringan. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu ilmu bagi kita. Ya, karena kita mau membuat sesuatu itu harus ada ilmunya ya Pak Mulkan ya. Iya. Karena ini saya baru pertama kali menanam ini Pak. Nah, ini adalah pengalaman pertama dan langsung mengalami kegagalan. Nah, tapi saya tidak menyerah Pak. Pengalaman Pak ya. Nah, saya tidak menyerah, saya akan coba lagi sampai berhasil. Nah, jadi kemudian itu adalah tiga daripada penyebabnya ya Pak. Kemudian solusinya bagaimana kira-kira Pak? Kalau solusinya masih bisa dihidupkan lagi atau enggak nih? Kalau menurut saya Pak nggak usah lagi Pak, diganti aja Pak. Diganti yang baru. Terus solusinya yang pertama untuk mengurangi cahaya matahari itu Pak, Bapak memasang paranet. Untuk mengurangi yang di atas itu Pak ya? Iya, jaring-jaring itu Pak. Jaring itu. Supaya yang warna hitam itu ya. Untuk mengurangi sinar matahari yang berlebihan Pak. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua itu memberi pupuk nitrogen. Nitrogen. Nah, seperti pupuk kompos. Dan NPK yang lengkap Pak. NPK yang lengkap ya. Iya. Kemudian yang ketiga itu memberi air lah Pak. Disiram Pak. Penyiraman secara ini ya. Iya. Tapi itu untuk yang akan datang ya Pak. Yang akan datang ya. Kalau ini kan bisa selamat lagi ya. Bisa lagi. Tapi gini Pak, ada satu tanaman saya ini. Coba dulu, kamera dekat dulu ya. Ini ada satu, ini labu nih Pak. Ini labu. Coba bisa dilihat nggak nih ya? Ini labu Pak. Tapi labu ini berbeda dengan yang ada di timun. Nah, kalau timun ini kan Pak udah hampir apa semua ini Pak? Layu ya. Layu semua, ada sakratul maut semua. Dan terus bagaimana? Ini masih segar nih Pak. Nah, kalau untuk labu itu Pak,
dia mampu bertahan di suhu 36 derajat, Pak. Oh, 36 derajat. Iya, makanya dia masih bertahan di sini, Pak. Masih bisa bertahan dia. Iya. Makanya dia boleh katakan tanaman yang jago nih, Pak ya. Iya, masih bertahan dia, jago. Pak, di suhu yang ekstrim, Pak. Iya. Tapi ada satu, Pak, ini apa, Pak Mulkan? Ini selagi ada ahli pertanian ya, sarjana pertanian harus kita manfaatkan ilmunya gitu. Ini saya tanam jeruk nipis ini, Pak. Iya. Jeruk nipis. Udah. Ini sudah lama ini, waktu ekstrim sekali ini mati nih, Pak. Kayak terbakar petir. Iya, ini. udah mati nih, Pak. Salah nih, Pak. Kayak terbakar petir. Ini kira-kira penyebabnya sama nggak dengan tanaman timun tadi atau bagaimana, Pak? Iya, Pak, sama, Pak. Jadi, Pak, sama, ya. jeruk nipis ini, Pak, juga tidak memerlukan sinar matahari yang berlebihan. Nah, suhu optimum dari jeruk nipis ini ialah 20 sampai 30 derajat Iya, Celcius. iya. Melebihi itu dia akan menjadi layu dan rontok dan mati, Pak. Mati. Nah, jadi apa, sahabat-sahabat tani ya, intinya kita dari apa yang disampaikan Bapak Mulkan tadi dapat saya ambil kesimpulan. Ketika kita menanam sesuatu itu kita harus tahu bagaimana cuaca ya, Pak ya. Iya. Cuaca dan bagaimana habitat daripada tanaman itu sendiri. Dan kalau kita sudah terlanjur kita menanam di cuaca yang panas, berarti kita harus lebih intensif lagi dalam menjaga tanaman ini. Betul, Pak. Gitu, Betul, Pak. Betul. Pak Mulkan ya. Betul, Pak Faisal. Nah, jadi terima kasih Pak Mulkan telah hadir di channel ini ya. Iya, Channel baru kita ini, mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan kita akan komitmen terus untuk memberikan edukasi ya kepada teman-teman juga, dan kita terus belajar kepada senior-senior kita. Terima kasih Pak Mulkan. Oke, ya. sama-sama, Pak. Jangan lupa di subscribe jika Anda menganggap video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.